Upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi antar bangsa terus digalakan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peminat dan pembelajar bahasa Indonesia adalah melalui Lomba Pidato Bahasa Indonesia di luar negeri. Tahun ini, Lomba Pidato bagi penutur asing diselenggarakan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI serta Rumah Budaya di 19 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Tiongkok, Jepang, Saudi Arabia, Mesir, Belanda, India, Prancis, Inggris, Jerman, Australia, Amerika Serikat, Papua Nugini, Timor Leste, Republik Uni Myanmar, dan Turki. Lomba pidato ini memilih 35 pemenang dari 19 negara penyelenggara. Sebagai apresiasi, para pemenang ini diberangkatkan ke Indonesia agar dapat melihat budaya Indonesia dan berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Acara ini adalah pemberian penghargaan buat teman-teman dari luar negeri yang sudah memenangkan lomba pidato bahasa Indonesia dan juga esai bahasa Indonesia. Jadi kami mengundang mereka untuk memberikan apresiasi dengan memberi kesempatan untuk datang ke Indonesia, sekaligus juga kebetulan diadakannya setiap dalam rangka 17 Agustus, jadi besok mereka semua akan ikut upacara bendera di istana. Ini tahun kedua, pertama dilakukan tahun lalu. Dan mereka mendapat kehormatan juga untuk diundang Pak Presiden dalam acara ramah tamah nanti hari Kamis siang. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke luar negeri menjadi lebih baik lagi dan lebih banyak lagi warga dunia yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Para pemenang ini telah diuji kemampuannya dalam berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka menyampaikan pidatonya dalam 7 menit dengan memilih tema yang telah ditentukan, yaitu Sahabat Baruku Orang Indonesia. Senangnya belajar bahasa dan budaya Indonesia. Peran Indonesia di kawasan ASEAN dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan bagian dari internasionalisasi bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kan bahasa Indonesia juga diadakan menjadi salah satu bagian yang diutamakan juga di dalam Rumah Budaya Indonesia. Nah, jadi di Rumah Budaya Indonesia itu diantaranya ada yang dikelola oleh para Adikbud itu. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya lomba ini diharapkan mereka juga pembelajar-pembelajar yang ada di berbagai negara itu termotivasi untuk belajar lebih baik lagi sehingga mereka bisa menang dan kemudian mereka diperkenalkan kepada Indonesia dengan lebih dekat lagi, misalnya dengan mereka datang ke sini begitu. Diharapkan para pemenang ini akan menjadi agen bahasa Indonesia di luar negeri dan nantinya tidak hanya bahasa, tetapi mereka juga akan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Ini merupakan media bagaimana memasarkan bahasa Indonesia nantinya sebagai bahasa internasional yang sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa Latin. Dengan kegiatan yang sudah 2 tahun ini, 2015 dan 2016 diharapkan tidak hanya 36 orang ini saja, tetapi akan beratus-ratus, beribu-ribu orang asing yang lancar dan bisa berbahasa Indonesia. Kalau dari seluruh mancanegara mereka dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, saya kira lambat laun dari 300 juta bangsa Indonesia ditambah mereka-mereka ini sebagai penutur bahasa Indonesia, saya kira 5 tahun, 10 tahun akan datang, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional yang kita harapkan. Kehangatan dan keramahan masyarakat Indonesia langsung dirasakan oleh para pemenang lomba pidato ini. Acara perkenalan antar mereka pun bertabur dengan kehangatan dan keakraban ala Indonesia. Nama saya Bram, saya dari Belanda. Dan saya sebenarnya tidak pernah ikut kelas bahasa Indonesia, makanya saya tidak tahu ada sekolah di Wassenat. Tapi saya dulu punya pacar orang Indonesia. Jadi orang tua tidak mau saya
kayak orang Belanda pacaran sama orang Indonesia. Jadi saya belajar bahasa Indonesia sama dia, dan semua orang Indonesia yang datang ke Belanda saya ngomong berbicara sama teman-teman Indonesia. Saya Bam, saya dari Thailand. Saya tinggal di Bangkok. Saya sudah belajar bahasa Indonesia untuk 8 bulan. Saya merasa senang sekali pergi ke Jakarta dan Yogyakarta. Saya sudah pergi ke Bali 2 kali. Saya ingin sekali bertemu Pak Jokowi. Terima kasih. Keliling Indonesia dimulai. Diawali dengan mengenal kota Jakarta. Berbagai informasi tentang Indonesia mereka dapatkan, bahkan ketika mereka masih dalam perjalanan. Saya pikir saya beruntung sekali karena saya bisa makan banyak makanan Indonesia, dan saya tidak punya perut sakit karena saya suka pedas, saya suka asam manis. Biasanya kalau saya makan di restoran tinggi sekali, sakit perut. Tapi kalau makan di jalan nggak apa-apa. Di warung tidak apa-apa. Kamu lebih suka makanan apa? Suka yang pedas, tapi yang pedas untuk orang Amerika. Okay. Jadi mulut saya kurang kuat. Dan kalau makan makanan pedas Indonesia menangis. Saya mengerti. Tapi suka coba. Para peserta ini diajak mengenal dan belajar tentang bahasa dan budaya Indonesia melalui kunjungan ke sejumlah museum, situs warisan dunia UNESCO, serta menyaksikan berbagai pertunjukan seni. Peserta tidak ragu untuk mencoba hal-hal baru di Indonesia. Mereka terlihat sangat antusias dan bersuka cita. Untuk beberapa orang di antara mereka, kedatangan ke Indonesia ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun, mereka sangat menikmati hadiah perjalanan ke Indonesia ini. Indonesia bagus sekali. Saya mengalami teman-teman Indonesia yang ramah sekali dan selalu senang untuk membantu saya. Jamuan makan adalah salah satu bagian dari acara yang ditunggu. Berbagai masakan Indonesia diperkenalkan kepada mereka. Kali ini, para peserta diajak makan masakan Padang di Pecenongan, Jakarta. Rasanya pedas, tapi saya suka ayam goreng. Iya. Pedas sedikit tapi enak sekali. Rendang. Saya suka sekali rendang. Ya memang
enak, enak sekali. Ya pedas tapi saya suka. Yang ini rendang ya? Iya, ini. Selesai menjelajah ibu kota selama 4 hari, para pemenang diajak mengenal Indonesia dengan berkunjung ke kota budaya, kota Yogyakarta. Hangat mentari jelang senja sambut para peserta saat tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kalung kembang harum melati disematkan, tanda ungkapan selamat datang di Jogja Istimewa. Awal kunjungan di kota Yogyakarta, para peserta diajak mengunjungi Candi Prambanan. Menanti mentari terbenam di ufuk barat Yogyakarta, para peserta menikmati suasana sore Prambanan sambil mengabadikan dengan foto. Latar belakang arsitektur Candi Prambanan menjadikan nuansa eksotis kota Jogja saat senja mempesona mata. Jadi pada prinsipnya ini merupakan suatu bentuk apresiasi pada mereka juara-juara lomba pidato dan menulis esai dalam bahasa Indonesia, dengan harapan Indonesia bisa lebih dikenal lagi di seluruh dunia ini, bisa lebih banyak penuturnya. Ini merupakan salah satu diplomasi bahasa kita ke luar negeri. Tak hanya menikmati candi secara langsung, para peserta juga disuguhkan pertunjukan seni Ramayana Balet, seni wayang orang dipadukan dengan musik opera gending khas Jawa di malam hari ini, menampilkan kisah Rama dan Sinta. Melihat acara ini, saya pikir tentang sejarah lama, dan saya pikir tentang orang dari India, bahwa cerita itu, dan cerita seperti dari India tapi berubah sedikit juga ya, karena sekarang di Indonesia ada memutuskan untuk orang Indonesia cerita ini sekarang dari daerah ini. So saya pikir menarik sekali belajar tentang cerita di sini dan melihat di sini, tapi saya juga sangat suka belajar sejarah dari daerah Hindu dan India, cerita itu. Selain Candi Prambanan, peserta juga diajak mengunjungi Candi Borobudur yang telah diakui dunia sebagai candi terbesar dan tertua. Organisasi PBB melalui UNESCO juga telah memberikan penghargaan kepada Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dunia yang wajib dilindungi dan dilestarikan keberadaannya di muka bumi ini. Para peserta pun mengagumi kemegahan candi yang terletak di kota Magelang ini. Salah satu ikon Jogja lainnya yang dikunjungi adalah situs Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di dunia. Para peserta mengawali dengan melihat Museum Gunung Merapi yang berisi sejarah Merapi dari masa ke masa. Tak hanya gambar dan visualisasi Gunung Merapi dari tahun ke tahun,
film dokumenter tentang Merapi juga tersaji di museum ini. Saya sangat apresiasi dan kegiatan ini luar biasa. Untuk satu, mempromosikan bahasa dan budaya, tetapi juga sekaligus mempererat hubungan, saya kira. Ini yang sekarang mungkin sedang dianggap penting, amat sangat penting. Jadi ini upaya kecil yang memberikan manfaat besar, Pak, saya kira. Dan mengunjungi tempat-tempat budaya di Indonesia itu juga merupakan satu upaya yang luar biasa. Nah, Sleman menjadi kehormatan untuk mendapatkan kunjungan. Kami merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada 4 kabupaten dan 1 kota. 1 kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Sleman. Sleman terletak di bagian utara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di bagian utara. Dan kita punya ikon yang luar biasa, yaitu Gunung Api Merapi. Usai mengunjungi Merapi, para peserta berpetualang dengan menggunakan mobil terbuka berpenggerak 4 roda. Dengan kendaraan off-road ini, peserta diajak keliling menyusuri dusun-dusun di kaki Gunung Merapi, hingga berujung dengan berbasah-basahan di Kali Kuning, salah satu jalur aliran lahar Merapi. Hal ini menjadi pengalaman tak terlupakan untuk mereka. Jadi memang kita punya target penutur asing begitu ya, yang belajar bahasa Indonesia ini yang betul-betul memang belum pernah terkena dengan atau belum pernah terpapar dengan program kita yang sebelumnya begitu. Sebagaimana yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan juga memiliki program Dharma Siswa, memiliki program kerjasama pengajaran bahasa asing begitu ya. Nah, mereka ini sebaiknya karena sudah tahu lebih dulu tentang Indonesia, sebaiknya tidak lagi diikutkan dengan program ini. Jadi kita mau menyasar atau punya fokus segmen penutur asing yang belum pernah mengenal Indonesia begitu. Jadi diharapkan bisa lebih luas ya penyebaran program bahasa Indonesia bagi penutur asingnya. Kunjungan istimewa lainnya bagi para peserta yang merupakan warga negara asing ini adalah kunjungan ke Keraton Yogyakarta, pusat pemerintahan Yogyakarta yang menjadi sentral penjaga adat istiadat dan budaya di sini. Usai dari keraton, para peserta pun diajak ke kampus Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, yang termasuk salah satu kampus yang menjaga kelestarian seni dan budaya Jawa. Di kampus ini, modernitas tidak membuat kekhasan Jawa ditanggalkan. Dalam kesempatan ini, para peserta pun ikut mencoba memainkan alat musik yang ada di ruang etnomusikologi di kampus ISI Yogyakarta ini.
setiap pertemuan, pasti ada pula perpisahan. Malam ini adalah malam perpisahan bagi para peserta. Sambil menikmati suasana pedesaan di Yogyakarta, pesta perpisahan ini ditutup dengan cerita dan kesan para peserta. Senang sekali mendengar musik tradisional Indonesia dan lihat tarian tradisional dan lihat orang Indonesia, murid Indonesia dan mahasiswa dan orang di mana-mana. Yang paling unik ke saya, yang paling ada hormat, yang mendapatkan hormat itu kunjungan ke Istana Presiden. Ya, Istana Presiden. Dan kunjungan ke sana kita bisa merasa bangga dan senangnya orang Indonesia di Hari Merdeka. Karena kalau untuk saya di negara saya sendiri mungkin saya tidak pernah dapat kesempatan kayak gini atau merasa senang seperti yang. Apakah di sana juga ikut upacara di Istana Negara? Paling nonton di TV aja. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita semua. Saya mikir saya ngomong buat semuanya, kita dapat kesempatan kayak begini. Hari ini saya berdiri di sini bersyukur. Aduh, lancar sekali ya pidatonya. Tanya yang lagi. Nah, tapi saya bersyukur sama semua panitia. Mereka memang juga boleh aplaus. Dan saya bersyukur ketemu semua peserta dari negara-negara yang lain. Tolong pengalaman yang diperoleh dari di istana, upacara, kemudian di istana lagi ramah-tamah dengan Pak Presiden, kemudian ke Prambanan melihat sendera tari, ke Borobudur, ke Merapi. Tulislah itu, pengalaman itu, bagilah ke teman-teman. Dan jangan hanya di media sosial saja, tapi juga tulis dalam bahasa masing-masing, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Thailand, untuk di media massa masing-masing. Supaya orang kenal Indonesia. Bersama di Indonesia menyisakan banyak kenangan indah bagi para peserta. Indonesia luar biasa. Itulah ungkapan spontan dari para peserta yang akan kembali ke 19 negara asal mereka. Aku bahagia di Indonesia. Aku bahagia di Indonesia. Aku bahagia di Indonesia. Semoga lomba berikutnya saya mau ikut lagi. Aku bahagia di Indonesia. Aku bahagia di Indonesia.